Shalom sahabat-sahabat Offset. Apa kabar? Hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan tentang halangan-halangan nikah. Minggu yang lalu saya berbicara tentang halangan nikah kodrati. Sekarang saya akan melanjutkan halangan nikah gerejani. Halangan nikah gerejani merupakan halangan nikah yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sendiri. Halangan nikah gerejawi sesuai dengan sifatnya berlaku dan mengikat hanya untuk orang Katolik dan orang yang akan menikah dengan orang Katolik. Halangan nikah gerejani dapat diberikan dispensasi oleh tata suci dan juga oleh ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah dalam hal ini adalah uskup, Vikjen, Vikaris Jenderal, dan Vikep, Vikaris Episkopal. Sebagaimana tercantum dalam kanon 134 paragraf kedua. Halangan nikah gerejani ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, halangan nikah usia sejauh menyangkut jumlah usia. Itu dapat kita lihat dalam kanon 1083. Kedua, halangan nikah beda agama dalam kanon 1086. Halangan nikah beda agama ini bersifat gerejani dan dapat diberikan dispensasi. Artinya, pasangan Katolik dapat menikah secara sah dengan pihak tidak dibaptis jika ia mendapatkan dispensasi disparitas kultus atau dispensasi beda agama. Dispensasi beda agama diberikan jika pasangan Katolik bersedia untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya sebagaimana tercantum dalam kanon 1125a, tidak akan membahayakan iman dalam arti meninggalkan imannya dari pihak Katolik. B. Berjanji akan membaptis dan mendidik anaknya secara Katolik, baik dari pihak Katolik maupun juga yang tidak dibaptis. C. Pasangan yang tidak dibaptis diberitahu tentang janji dari pihak Katolik. D. Kedua pasangan diberikan pemahaman akan tujuan perkawinan dan sifat hakiki perkawinan sebagaimana dijelaskan di minggu yang lalu. Ketiga, halangan nikah tabisan suci dalam kanon 1087. Mereka yang telah menerima tabisan suci, diakon, imam, dan uskup tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah sebelum mereka mendapatkan dispensasi dari tata suci. Dispensasi ini mencakup dua hal, yakni laisasi, artinya pengawaman, proses bagi mereka yang tertabis untuk menjadi awam, dan selibat. 4. Halangan nikah kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius. Pasangan yang telah mengucapkan kaul publik kemurnian tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah sebelum pasangan tersebut diberikan dispensasi dari halangan nikah kaul publik kemurnian. Halangan nikah kaul publik kemurnian atau kaul kekal dalam tarekat religius ada yang bertingkat kepausan, artinya didirikan dan pendirinya disahkan oleh tata suci dan pertanggungjawabannya langsung juga kepada tata suci. Dan ada pula yang bertingkat keuskupan, didirikan atau pendirinya disahkan oleh uskup diosesan yang pertanggungjawabannya langsung kepada uskup diosesan. 5. Halangan nikah penculikan
dalam kanon 1089. Dalam arti pasangan laki-laki mengambil secara paksa atau menculik pasangan perempuan yang tidak bersedia menikah dengannya. Halangan penculikan menjadikan perkawinan tidak sah jika halangan penculikan disertai dengan paksaan baik bersifat fisik atau moral, sehingga menakut-nakuti pihak perempuan, sehingga pihak perempuan merasa tidak bebas untuk menikah dengan pihak laki-laki. Keenam, halangan nikah pembunuhan di dalam kanon 1090. Pasangan yang melakukan pembunuhan terhadap salah satu pasangan sendiri agar dapat menikah dengan orang lain, atau membunuh pasangan calon yang akan dinikahi terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Pasangan yang dilangsungkan karena ada halangan pembunuhan menjadikan perkawinan itu tidak sah. Ketujuh, halangan nikah hubungan darah garis menyamping tingkat 3 dan tingkat keempat dapat dilihat dalam kanon 1091 paragraf 2. Halangan ini bersifat gerejani sehingga dapat diberikan dispensasi. Sedangkan halangan nikah hubungan darah garis lurus ke bawah, anak misalnya, anak, cucu, cicit, dan garis lurus ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, dan sebagainya. Dalam semua tingkat dan hubungan darah garis menyamping tingkat kedua bersifat halangan nikah kodrati dan tidak dapat diberikan dispensasi. 8. Halangan nikah hubungan kesemendaan. Kesemendaan terjadi dari perkawinan sah antara suami dengan saudara-saudari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dengan saudara-saudari suaminya, baik hubungan darah garis lurus, misalnya mertua dengan menantu, anak tiri dengan ibu angkat, maupun hubungan darah garis menyamping, misalnya kakak dengan adik ipar, atau sebaliknya. Halangan nikah semenda dapat diberikan dispensasi sehingga pasangan dapat menikah dengan sah. 9. Halangan nikah layakan publik kanon 1093. Kelayakan publik artinya hubungan yang terjadi dari perkawinan tidak sah atau konkubinat atau kumpul kebo menjadikan halangan publik jika diketahui oleh umum. Misalnya A dan B hidup bersama tanpa ada ikatan nikah. Perkawinan A dan B mengakibatkan relasi perkawinan tidak sah, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping. Pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan saudara-saudari dalam garis lurus tingkat pertama menjadikan perkawinan mereka tidak sah karena ada halangan nikah publik. 10. Halangan nikah pertalian hukum karena adopsi dari kanon 1094. Persaudaraan terjadi karena pengangkatan anak atau adopsi, sebagaimana ditentukan oleh hukum negara yang berlaku. Pasangan terkena halangan nikah ini jika pasangan pertalian hukum yang timbul karena hubungan darah garis lurus, misalnya antara bapak dengan anak adopsinya sendiri, dan karena hubungan garis menyamping tingkat kedua, kakak dengan adik angkat. Dari halangan nikah gerejani yang telah saya sebutkan di atas, ada 3 macam halangan nikah tersebut hanya dapat diberikan dispensasi oleh tata suci menurut kanon 1078 paragraf 3. Halangan-halangan itu yang pertama adalah: pertama, halangan nikah dari tabisan suci, diakon, imam, dan uskup dalam kanon 1087 paragraf kedua. Yang kedua, halangan nikah dari kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat,
religius yang bertingkat kepausan. Dalam kanon 1088 paragraf ketiga, halangan nikah kejahatan 1099, yaitu halangan nikah kejahatan 3. Halangan nikah kejahatan dalam kanon 1099, yaitu halangan nikah yang muncul karena pasangan melakukan pembunuhan terhadap pasangannya sendiri atau calon pasangan agar ia dapat melakukan perkawinan baru. Saudara-saudari, demikianlah halangan-halangan nikah, baik halangan nikah kodrati yang saya jelaskan di minggu yang lalu dan halangan gerejani yang saya jelaskan pada minggu ini. Semoga Anda semua yang mendengarkan dapat memahami halangan-halangan tersebut sehingga perkawinan yang Anda langsungkan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tuhan memberkati.